Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk semua teman-teman. Jadi di sini kita bertiga akan mengerjakan UAS. Yakni di sini UASnya disuruh untuk membuat talent. Bagaimana kita bertiga di sini membuat talent dengan berjudul Tim Manajemen and Produktivitas. Jadi di sini bagaimana tim manajemen dan produktivitas, yakni di sini menjelaskan tentang kemampuan mengatur waktu secara efektif agar pekerjaan dapat selalu tepat waktu dan tujuan yang bisa tercapai untuk kedepannya. Untuk selanjutnya nanti ini akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri yang ada di samping saya ini. Sebelumnya mohon maaf saya lupa membuka acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nikmatin fa minallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dinwatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja nanti pemateri kedua ini yang akan menjelaskan tentang apa yang saya katakan tadi. Untuk selebihnya saya kembalikan ke pemateri. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator pada pertemuan kali ini. Jadi di sini kami akan mengulik ataupun membahas seputar tim manajemen dan produktivitas. Perlu diketahui sebelumnya teman-teman sekalian, tak gitu Mas. Tim manajemen itu kan merupakan akar dari bahasa Inggris yang dimana tim adalah time bukan tim ya, maksudnya tim time ya, maksudnya seperti itu teman-teman. Time management yang mana manajemen waktu. Nah, di situ perlu kita ulik kembali bahwasannya time management itu merupakan suatu kemampuan mengatur waktu secara efektif agar pekerjaan kita itu dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tujuan, seperti itu. Nah, menurut Stephen R. Covey, manajemen waktu itu bukan hanya mengatur jadwal, akan tetapi mengelola prioritas kegiatan daripada kita tersendiri, kegiatan-kegiatan yang penting, yang mana yang lebih dahulu kita prioritaskan, seperti itu. Nah, tujuannya adalah itu supaya yang pertama meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua itu mengurangi adanya keterlambatan pekerjaan. Nah, tentunya dari teman-teman sekalian itu bila mana mempunyai prioritas kegiatan. Kalau misal hari ini kita dalam satu hari ini mau melakukan apa? Oh, silakan yang baru datang masuk, tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, di situ nantinya teman-teman sekalian itu akan tahulah mana yang ini harus saya kerjakan terlebih dahulu karena waktunya itu sudah mendekati. Kemudian yang ketiga itu mengurangi stres akibat pekerjaan yang menumpuk. Nah, kebanyakan dari kita itu karena terlalu banyaknya kegiatan sehingga tidak ada yang namanya kita memikirkan untuk memanajemen waktu. Nah, di sini tujuannya memanajemen waktu itu yaitu tadi mengurangi stres akibat pekerjaan yang menumpuk. Jadi dengan kita sudah memanage kegiatan-kegiatan kita dalam jangka satu hari ataupun berapa hari, itu sudah tertata lah, sudah ada tujuannya masing-masing, seperti itu. Kemudian yang terakhir mencapai target tepat waktu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu apa sih arti dari produktivitas tersebut? Nah, produktivitas itu yaitu kemampuan menyelesaikan pekerjaan
dengan hasil maksimal dalam waktu yang tersedia. Nah, di mana produktivitas itu ya kemampuan daripada kita sendiri itu dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang maksimal. Semisal contoh hari ini kita ingin melakukan apa ya, kayak mau olahraga lah, itu sudah kita catat dari pagi itu kita pukul 07 malamnya itu sudah kita catat jam 7.00 kita sudah melakukan olahraga ataupun skipping dan lain sebagainya. Nah, disitulah yang dinamakan kegiatan-kegiatan yang produktivitas seperti itu. Mungkin selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Oke, di sini saya akan apa ya melanjutkan materi dari Mas Novin, yakni penyebab waktu yang terbuang. Nah, di sini kan teman-teman pasti merasakan juga banyak waktu yang terbuang dalam satu hari penuh. Nah, di sini ada yang bisa membantu saya menyebutkan apa saja yang menyebabkan waktu ini terbuang. 3 saja. Kalau bisa nanti tak kayak rokok situ. Ayo. Telu ya. Angkat tangan jawab. Oke, silakan Mas. Lalang. Telu Mas. Begadang, tidur, jalan, bolos, mancing. Repot. Sopo itu masih jawab terus. Cut. Karena ini dibagi telu. Oke. Jalan juga bisa. Ya. Nah, ini Mas. Mungkin jawaban sampean itu benar-benar semua. Cuman yang lebih condong yang menyebabkan waktu terbuang ini ada di sini, ada 4 poin. Yang pertama yakni menunda pekerjaan, males. Nah, dari menunda pekerjaan ini mengakibatkan pekerjaan ini malah menumpuk dan membuat stres. Benar yang dikatakan sama pemateri yang pertama tadi. Ini menunda pekerjaan ini apa ya? Contohnya gini, sama diberi tugas, diberi pekerjaan, tapi sama berpikiran begini, nanti saja saya kerjakan, masih ada nanti besok dan besok. Nah, itu mengakibatkan kita intinya pekerjaan kita malah menumpuk, bukan malah berkurang. Jadi itulah yang menjadikan menunda pekerjaan ini menjadi penyebab waktu terbuang. Yang kedua ada terlalu sering bermain media sosial dan tak lupa dari handphone juga. Nah, pasti di era sekarang anak-anak zaman sekarang ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain HP, entah itu scroll, entah itu bermain game dan lain-lain sebagainya. Nah, itu mengapa keseringan bermain handphone ini bisa menyebabkan waktu yang terbuang. Oke. Yang ketiga yakni tidak memiliki prioritas. Nah, yang dimaksud prioritas ini tidak ada tingkatan kepentingan pekerjaan. Jadi apabila ada beberapa tugas yang harus dikerjakan, ini tidak harus mempunyai skala. Jadi skala yang pertama, entah itu yang dikerjakan pertama yakni apabila ada tugas yang deadline-nya ini mepet, entah itu deadline besok atau nanti, nah itu yang harus diutamakan. Jadi yang diprioritaskan tugas yang deadline-nya mepet. Yang kedua ada entah itu membuat materi untuk minggu depan atau 2 hari ke depan. Nah, itu dibelakangin dulu. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu yang sangat penting itu tadi, yang deadline-nya sangat mepet. Yang terakhir yakni kurang fokus saat belajar. Entah itu dalam belajar, makan dan lain-lain sebagainya. Apabila kita tidak fokus dalam satu titik, akan pekerjaan ini tidak akan selesai. Intinya kalau kita melakukan kegiatan tidak fokus, itu tidak akan berjalan maksimal. Selanjutnya ada cara mengatur waktu. Nah, yang pertama yakni menentukan prioritas. Karena apa? Prioritas ini sangat berpengaruh untuk mendorong semangat kita untuk melakukan kegiatan. Contohnya yaitu tadi yang dalam ini tidak memiliki prioritas. Jadi apabila kita tidak memiliki prioritas kan yang namanya kegiatan ini tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, apabila kita mempunyai prioritas, kita ini pasti punya dorongan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke.
Yang kedua ya ini buat to-do list. Yang dimaksud di sini membuat jadwal dalam sehari penuh. Mulai dari kita bangun tidur, mandi, sarapan dan lain-lain sebagainya. Itu kalau bisa jadwalkan agar tidak ada waktu yang terbuang dalam satu hari penuh. Yang terakhir yakni menggunakan teknik Pomodoro, yang dimana dimaksud ini seperti olahraga. Nah, di dalam olahraga ini kan ada step-stepnya. Entah itu di dalam melakukan contoh push up dalam beberapa menit, dan itu beberapa menit dalam berapa set. Nah, jadi sama dengan Pomodoro ini, belajar dalam jangka beberapa menit dilakukan 3 kali, entah itu 2 kali. Nah, jadi ini bisa bermanfaat untuk apa? Untuk melatih kita agar terbiasa belajar secara konsisten. Oke, cukup. Ya. Mungkin itu penjelasan dari teman-teman kita. Apa yang tadi dijelaskan, apabila bagi sampean semua bisa diambil ya diambil, maksudnya baiknya. Kalau buruknya ya tinggalkan saja. Untuk selanjutnya yakni ice breaking. Ini jadi ice breakingnya ini mintanya game atau tebak-tebakan nih. Apa uncal-uncalan tisu? Lagu nih kalau musiknya berhenti. Kalau musiknya berhenti, berarti itu nanti yang sing dadi. Sing kena hukuman maksudnya gitu. Ya, ngono ae tah. Ya wis. Tadi gaya anu ae wis, gawe tisu andam, puntel-puntel. Berarti aku padep rene iki yo. Iya, kan. Yo. Lagune iki ae. Yo. Kurang gede iki. Enggak wis. Nah. Jadi iya per-peran Nanti hukumannya apa iki? Hukumannya. Hukumannya push up. oh, itu push up anu Nyanyi. Ya. Nyanyi. Pertanyaan aja, iya pertanyaan aja, dikasih pertanyaan. Iya. Apa namanya sedangkan gini di sana. Apa? Oh, dosa gimana? Ya itu kayak iki, itu kan Oh, iya, Nanti iya, yang iya, kalah iya. dikasih pertanyaan. Oh, iya, iya. Oke. Yo. Wis. Oh, jadi tadi gamenya itu kan kalau lagunya berhenti, teman-teman itu bertanya daripada apa namanya materi yang kami jelaskan tadi, tanyalah salah satu apa saja sudah yang seputar tentang time management dan produktivitas seperti itu. Ayo Mas Adam, karena tadi Mas Adam ya yang terakhir anu. Mas, izin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan kan kayak cara-cara tadi apa ya, memanajemen waktu dengan baik. Nah, itu kan kita kan walaupun sudah manajemen waktu dengan baik, itu kadang kan kita gimana ya? Kayak tetap ada yang kurang gitu loh. Kadang ya teledor gitu. Itu untuk solusinya itu gimana, Mas? Menurut dari pemateri. Oke, langsung saya jawab Mas ya. Oke. Yang namanya manusia ini tidak luput kesalahan dan dari kelalaian, oke? Nah, yang dimana pasti meskipun sudah menerapkan cara-caranya untuk mengatur waktu ini,
tidak mungkin juga melakukan kesalahan entah itu sekecil apapun. Jadi pentingnya mengevaluasi diri juga, introspeksi diri. Jadi jangan merasa kita ini sudah sempurna, selalu rendah hati. Jadi meskipun sama sudah menerapkan cara-caranya ini, pasti ada kesalahan juga. Jadi untuk menghadapi atau menanggapi ini, yaitu mengevaluasi diri, entah itu dari diri kita sendiri, juga bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah di atas kita. Oke, tambahan apa? Sudah Dicukupkan saja, cukup menjawab. Sudah. Kalau itu mas, apa namanya, izin bertanya saya. Ini nggak ikut tadi zaman. Permainan sih. Iya. Oke. Iya. Permainan sih, permainan. Sudah satu kali permainan. Enggak apa 2 kali wis. Biar durasinya lama. Satu kali saja cukup kan sudah. 1 kali aja. Yang penting rasa. Ya mungkin itu saja dari acara pada malam hari ini. Mungkin ini acara yang sedikit sederhana, tapi tempatnya ini spektakuler ini. Nyewa ini Bu, nyewa. Tempatnya nyewa ini Bu. Tadi DP berapa Alvin? 5 juta. Oh 5 juta. Ya mungkin itu saja mengenai talent pada malam hari ini yang membahas tentang manajemen waktu dan produktivitas. Mungkin untuk kali ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata mulai awal dari akhir. Selebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!